Shalom teman-teman, apa kabar kita hari ini? Selama pandemi ini, saya berdoa kita tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Saat ini saya mengajak teman-teman semua, kita akan merenungkan dan membaca ayat Alkitab bersama-sama. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Teman-teman, sebelum lebih jauh kita harus mengetahui dulu siapa kita di dalam Kristus Yesus. Identitas kita tidak dibentuk oleh aktivitas kita, tidak dibentuk oleh kinerja kita, tidak dibentuk seberapa rajin kita melayani, seberapa rajin kita membaca ayat firman Tuhan, seberapa rajin kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. No, kita tidak pernah konsisten dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Identitas kita tidak dibangun di atas dasar itu. Itu kita lakukan karena identitas kita adalah anak Tuhan. Identitas kita adalah bukan dibangun dari saya, dari pribadi kita, tetapi dari Tuhan. Dikaruniakan oleh Bapa, dari Yesus. Bukan dibangun dari bawah, dari kita, tetapi dibangun dari atas dasar yang sangat kokoh, tak tergoyahkan, yaitu dari Kristus, dari pengorbanan Yesus Kristus. Firman Tuhan kebenaran di dalam Galatia 3 ayat 27 memberikan kebenaran kepada kita. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita telah dibaptis oleh Bapa di dalam Roh Kudus. Sekarang kita telah mengenakan Kristus dan identitas kita telah komplit di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita yang dahulunya telah jauh, telah mati secara total, telah didekatkan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus, dan kita telah menjadi dekat. Dan bahkan di dalam Kolose 3 ayat 3 mengatakan, karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Hidup kita telah tersembunyi komplit di dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah mempunyai identitas yang baru, bagaimanakah seharusnya kita hidup dari identitas kita? Identitas yang sudah komplit dan tak akan berubah dan tak tergoyahkan. Yang pertama adalah kita mengasihi sesama karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi sesama dan Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, kasih kita terhadap sesama dan kepada Allah adalah wujud respons karena kasih Allah yang sangat-sangat besar terhadap kita, terhadap pengampunan yang telah diberikan kepada kita, terhadap darah Kristus yang telah dicurahkan di Kalvari untuk saya, menunjukkan kasihnya tanpa syarat kepada kita, sehingga kita mampu mengasihi sesama kita dan mengasihi Allah karena Dia telah mengasihi kita dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwanya, dan telah mengasihi kita dengan tanpa syarat. Yang kedua adalah hidup dari identitas kita adalah kita mengampuni karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Identitas kita tidak akan berubah dan seharusnya kita mengampuni karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kita dapat mengampuni sesama kita karena Tuhan telah mengampuni kita. Jadi kesimpulannya bagi kita semua adalah identitas kita tidak akan berubah sampai kapanpun. Tidak tergantung baik dan buruknya kita,
tetapi itu semua dianugerahkan oleh Tuhan. Karena identitas kita ada di dalam Kristus, marilah kita seharusnya bertindak, berkelakuan dengan di dalam kehidupan kita dan menikmati kehidupan kita di dalam identitas kita yang baru. Dan selalu mendasari bahwa kita adalah anak yang dikasihi, anak yang diampuni Bapa di dalam Yesus. Dan yang menjadi tantangan kita adalah marilah kita memusatkan perhatian, fokus kita kepada pengampunan dan kasih Tuhan kepada kita, yang telah mengampuni kita dan mengasihi kita tanpa syarat. Sehingga biarkan kita meminta kepada Tuhan agar Dia memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita. Tuhan mengasihi semua kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.